perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Putri Amalia Hayomi dan rekan saya Ayu Pradika Putri. Kami di sini ingin menjelaskan tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan pusat. Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Hukum yang pertama, UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Lalu yang kedua, UU nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. Dan yang ketiga, UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara. Dan yang terakhir ada UU nomor 71 tahun 2010 tentang pemeriksaan keuangan negara. Next, karakteristik sistem akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel, auditabel, harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana program evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Lalu di sini ada faktor pendorong perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Ditetapkannya UU Keuangan Negara UU 17/23 pasal 32 ayat 1 UU nomor 17/2003 laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PBN atau APBD berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan. Ditetapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang pertimbangan antara keuangan pemerintahan pusat dan daerah UU nomor 32 tahun 2004 pasal 184 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2004 bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Lalu ada profesi akuntansi. IAI menginginkan adanya standar akuntansi di sektor publik sebagai hal yang paralel dengan akuntansi di sektor komersil. Birokrasi pemerintahan merupakan penyusun dan sekaligus pemakai yang berkepentingan akan adanya suatu akuntansi pemerintahan yang handal. 3 paket keuangan negara mendorong birokrat secara serius menciptakan sumber daya sarana dan prasarananya. Nah, next di sini ada masyarakat atau LSM dan wakil rakyat. Nah, masyarakat melalui LSM dan wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD juga menaruh perhatian terhadap praktik good governance pada pemerintahan di Indonesia. Adapun sektor swasta, perhatiannya tidak terlalu signifikan karena akuntansi pemerintahan tidak berdampak secara langsung atas kegiatan dari sektor swasta. Nah, ada akademis, terutama di sektor akuntansi menaruh perhatian yang cukup besar atas perkembangan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan. Next, yaitu ada dunia internasional atau lender dan investor. Lender. World Bank atau ADB dan JBIC merupakan lembaga internasional atau lender yang ikut berkepentingan untuk berkembangnya akuntansi sektor publik yang baik di Indonesia. Lalu Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, Undang-Undang 17 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD diperiksa oleh BPK. Untuk dapat memberikan opininya, BPK memerlukan suatu standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. Lalu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan adanya suatu standar akuntansi pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah, diperkuat dengan Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara. Next, adapun perkembangan sistem akuntansi pemerintahan pusat. Undang-Undang Ayat 1 Tahun 2004, Menteri atau KL selaku PA penyusunan laporan keuangan
dan disampaikan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menteri Keuangan menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam 3 bulan setelah tahun anggaran yang lalu berakhir. Setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri laporan keuangan perusahaan negara. Dan yang terakhir di materi ini yaitu ciri-ciri sistem akuntansi pemerintahan pusat. Ciri-ciri akuntansi pemerintahan pusat yaitu yang pertama ada standar dan prinsip akuntansi. Apa aja sih? Ya, di situ ada norma atau aturan dalam praktek yang dapat diterima oleh profesi dan dunia usaha dan departemen atau lembaga pemerintahan yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Lalu, desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Sistem dirancang agar pelaksanaan akuntansi dilakukan secara berjenjang dan dimulai pada sumber data di daerah atau provinsi dan digunakan sebagai pedoman penyusunan unit-unit akuntansi baik di tingkat wilayah maupun tingkat pusat. Sekian video dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian di video dan materi ini, mohon dimaafkan ya teman-teman. See you in the next video.